Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali beribadah di rumah masing-masing pada tanggal 29 Agustus ini, hari Minggu yang terakhir pada bulan ini. Nah, Bapak Ibu, saya membagikan satu topik yaitu tentang doa yang dijawab. Sebagian manusia saya percaya masih mempercayai adanya Allah, kecuali sebagian orang barat yang tidak mengakui adanya Tuhan atau mereka disebut ateis. Orang barat yang seperti ini ya, dan pada saat ini adalah sebagian besar, ya baik di Eropa Barat maupun di Australia, ini berani tidak mengakui adanya Tuhan karena tingkat kemakmuran mereka sudah sangat tinggi dan kemampuan mereka mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, alat, itu sudah mumpuni sehingga mereka merasa tidak membutuhkan adanya Tuhan lagi. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat timur yang kental dengan kepercayaan gaib, masyarakat yang agraris, tingkat pendidikan yang masih rendah, biasanya mengandalkan alam untuk mendapatkan keberuntungan dan mereka percaya pada hal-hal yang gaib dan klinik begitu. Maka mereka mempercayai dan mengandalkan adanya ilah atau Allah yang lebih berkuasa dari manusia. Walau di negara-negara yang berfaham komunis seperti di RRC dan di Vietnam, masyarakat masih menyadari adanya ilah atau Allah, tetapi tentu dengan perspektif masing-masing atau pandangan yang sendiri-sendiri. Saya pernah pergi ke RRT, ya di sana ada urusan pekerjaan pada waktu itu, dan kami dijamu oleh rekanan kami di sana, dan sebelum kami makan, saya diminta untuk berdoa untuk keberhasilan proyek kami. Jadi, walaupun itu di negara yang jelas-jelas mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, tetapi masyarakatnya masih mempercayai dan masih membutuhkan ada campur tangan dari sesuatu kekuatan yang supranatural. Nah, keberadaan Allah dalam masyarakat yang beragama adalah untuk diandalkan buat mendatangkan kesejahteraan buat manusia, mengatur alam untuk membawa berkat bagi manusia yang memujanya, dan melawan segala bencana alam atau penyakit. Tak terkecuali bagi orang-orang Kristen pada zaman now ini, mereka mencari Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan mujizat. Teologi kita pada saat now ini telah bergeser tentang bagaimana membangun iman untuk mendapatkan kebutuhan kita. Dan menurut saya pemahaman teologi yang seperti ini sangat berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh jemaat mula-mula pada abad pertama. Jemaat yang diajarkan langsung oleh para rasul pada waktu itu. Nah, nanti kita akan membahas dengan detail. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 dan 9. Karena kita sering menghadapi kondisi, ada doa yang dijawab, tetapi ada juga doa yang tidak dijawab atau diluluskan oleh Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Kita membaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dan 8. Jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan itu akan dikabulkan bagimu. Bapakku akan dimuliakan dengan hal ini, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kita membaca ayat yang ketujuh secara sepintas saja, maka kita akan tergelitik memotongnya dan memfokuskan di frase ini. Mintalah apa saja yang kamu inginkan dan itu akan dikabulkan bagimu. Apalagi jika lantas mengkaitkan dari Filipi pasal 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya yang mulia dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-23-24 kita akan bisa melihat sesuatu yang sepertinya menekankan tentang Tuhan pasti menjawab ya. Ayat 23, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apapun kepadaku. Dengan sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, apapun yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku, ia akan memberikannya kepadamu. Sampai sekarang kamu belum pernah meminta apapun dalam namaku. Mintalah dan kamu akan menerimanya supaya sukacitamu menjadi penuh. Nah saudara, Yesus mengulang 2 kali tentang minta. Mintalah apapun dalam namaku. Saudara, sekarang kita akan melihat dengan jelas apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 23-24 ini. Apakah kita bisa meminta semuanya yang kita pandang baik, yang dalam pikiran kita ini memang kita butuhkan begitu ya? Atau ada pengertian lain di balik ayat tersebut. Dari Filipi pasal 4 ayat 19, Yohanes pasal 16 ayat 23-24, jika
hanya memotong ayat-ayat yang favorit itu, lantas mengembangkannya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup kita, ya, atau untuk kesenangan kita, maka akan sangat manjur sekali mengarahkan otak pikiran kita untuk membayangkan bagaimana masalah-masalah yang ada di dunia ini yang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan cepat, dengan baik, ya. Misalnya, usaha lagi seret bahkan mungkin hampir bangkrut karena di masa pandemi ini kita sulit sekali untuk menjual, kita sulit untuk memperdagangkan jasa kita, ya orang malas keluar rumah. Nah, ini menjadi masalah bagi banyak orang. Saya tadi siang itu berbicara dengan seorang yang pengusaha bebek, ya nggak besar sih, dia punya ternak bebek begitu, dan dia berkata, sementara ini kami terpaksa tutup karena bebek-bebek kami yang sudah siap untuk dijual itu nggak laku karena warung-warung tradisional ini sekarang kekurangan pengunjung. Atau mungkin kita lagi menghadapi penyakit kritis, kita mengidap penyakit yang fatal, misalnya kanker, atau kena COVID-19 varian Delta, yang cukup parah keadaannya. Seperti teman saya alami, padahal tidak punya uang untuk membeli obat, dan obat yang harus diminumnya itu satu ampul itu seharga 4,5 juta, padahal dia membutuhkan 15 ampul. Apalagi sekarang ini apotek atau toko obat itu benar-benar pasang harga ya. Jadi harga obat COVID ini meroket dengan luar biasa. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi kekacauan rumah tangga, misalnya suami selingkuh atau istri selingkuh, anak yang nakal, kurang ajar, menghabiskan harta, dan sebagainya. Atau mungkin saat ini ada di antara saudara yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut, atau menghadapi tuntutan hukum karena masalah perdata atau pidana. Di lain hal, yang lainnya berdoa karena belum punya jodoh, tapi sudah ingin menikah, atau belum punya anak, dan mertua atau lingkungan atau teman itu sudah menggunjingkannya. Nah, ini kan masalah-masalah yang kita hadapi. Belum lagi masalah misalnya ada teman yang menipu dengan investasi bodong, sehingga tabungan kita terkuras habis, ya, dan lain-lain. Saya kira dengan masalah-masalah tersebut wajar orang mengalami panik dan kehilangan kendali dalam pikirannya. Maka mereka tidak salah kalau mereka mencari kekuatan yang supernatural yang di luar kemampuan dia untuk menolong mereka. Dan jika orang-orang Kristen yang seperti ini yang keadaannya panik itu bertemu dengan pengkhotbah-pengkhotbah atau bertemu dengan khotbah-khotbah dan ayat-ayat sakti seperti di atas tadi, setidaknya ada hiburan sedikit, setidaknya ada harapan sedikit. Nah, kan kita kan lantas bertanya sejauh mana Allah berkehendak mengabulkan suatu doa. Apakah benar ajaran yang mengajarkan bahwa Allah Bapa kita memanjakan kita, orang-orang Kristen, seperti orang tua yang baru mempunyai seorang anak, ya, anak yang pertama, yang diidam-idamkan sejak lama, lalu anak itu hadir di dunia ini, sehingga sukacitanya penuh, terus menimang-nimang seperti bayi. Saya masih ingat lagu yang liriknya dengan kata-kata sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, ya. Beberapa waktu yang lalu itu kan menjadi lagu yang sangat kita gemari ya. Lalu kita memperagakan seperti menimang-nimang bayi, ya, seperti gendong bayi begitu. Jika saya ingat perilaku tersebut, ya saya geli sendiri dan saya pikir betapa naifnya saya dahulu dan betapa bodohnya saya dahulu mengajarkan jemaat seperti yang begituan. Ya, saya sama saja pada waktu dahulu itu hanya mengajarkan jemaat untuk tetap menjadi bayi-bayi rohani terus, yang seperti bayi ditimang-timang begitu. Sekarang saya menyadari itu suatu hal yang keliru, itu suatu hal yang bodoh, ya. Orang tidak bertumbuh dengan hanya menerima mujizat, mengalami kemakmuran, atau dikabulkan doanya. Jika pada dasarnya dari diri orang Kristen tersebut itu masih memiliki sifat egois atau selfish atau mementingkan diri sendiri ya, tidak peduli orang lain, tidak peduli pekerjaan Tuhan, apalagi tidak peduli pada kehendak Bapa. Maka sekalipun doa-doanya dikabulkan, saya melihat orang-orang yang seperti itu tetap tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya orang-orang tersebut hanya semakin mau memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya sendiri, untuk memperkaya makin kaya, ya hanya untuk sekedar sembuh dari sakit penyakit, setelah sembuh juga nggak peduli dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan semakin nyaman untuk dimanjakan. Saudara, saya memberikan contoh ya, saya mempunyai cucu yang tahun ini berusia 3 tahun, ya saya suka peluk-peluk dia, suka gemesin dia, sayangin dia, cium-cium pipinya begitu, karena lucu sekali gitu ya. Nah, kalau dia menginap di rumah saya bisa ikut main mobil-mobilan,
terus menggambar bersama anak ini ya, menggambar-gambar misal gambar ikan, gambar mobil-mobilan, gambar matahari, burung, begitu dia menikmati gitu. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut tentu tidak ada gunanya bagi orang dewasa, karena tidak menghasilkan uang atau menghasilkan jasa atau menghasilkan barang gitu. Tetapi saya melakukannya bersama dengan cucu saya, walaupun tidak menghasilkan kesenangan tersendiri ya, misalnya nonton film, bermain badminton atau olahraga sesuatu yang menyenangkan atau mancing misalnya. Tetapi saya tetap mau melakukan demi seorang balita yang berumur 3 tahun yang kesenangannya baru bisa demikian. Suatu saat saya mengunjungi besan saya, mereka sedang merayakan ulang tahun di salah satu anak mereka. Ya, ini ulang tahun kecil secara internal karena di COVID ini kan kita nggak boleh kumpul-kumpul banyak orang ya, gitu. Jadi hanya besan dengan anaknya dan saya, dan bersama dengan cucu saya. Saat kami makan secara gaya Sunda ya, lesehan begitu, si balita cucu saya ini yang juga lengket dengan besan laki-laki ya, tiba-tiba memegang kepala besan saya, diunyek-unyek begitu rambutnya, diunyek-unyek. Padahal rambut beliau ini tipis ya itu. Saya coba bilangin cucu saya ini, jangan, jangan gitu. Tapi dipikirnya saya bercanda. Lantas dia ulangi beberapa kali, jadi kepala besan saya diunyek-unyek begitu. Tentu kami tidak marah, malah kami ketawa gitu. Terus kemudian saya peluk dia dengan mesra gitu. Karena dia baru berumur 3 tahun, tahunya begitu bahwa ngunyek-ngunyek kepala orang dewasa ini sesuatu yang menyenangkan. Dan itu sesuatu kelakuan yang manja dan menggemaskan. Tapi coba bayangin ya, lain lagi kalau ia sudah berumur remaja seperti misalnya umur 12 tahun ya. Jangan coba-coba dia pegang kepala kakeknya. Pasti dimarahin gitu. Cucu saya kalau bangun tidur bisa kadang-kadang sudah cukup siang, bisa jam 8 ya, baru dia bangun begitu. Nah, orang tuanya masih bisa bertoleransi dan bahkan masih dipuk-puk supaya tidurnya tetap nyenyak begitu. Nah, lain perkara kalau dia sudah sekolah, dia harus bangun pagi, jam 6 gitu sudah harus bangun tentu ya untuk siap untuk berangkat sekolah. Apalagi jika ia sudah berumur 25 tahun, kalau umur 25 tahun jam 8 pagi, jam 9 pagi baru bangun itu sudah namanya orang keterlaluan ya. Anak umur 25 tahun harus bisa mengerti sopan santun, harus bisa mengerti tanggung jawab, dan harus produktif, harus bisa menghasilkan uang untuk penghidupannya sendiri, nggak bisa terus nyadongkan tangan kepada orang tuanya terus kan. Ya, lain perkara kalau seorang anak itu otaknya idiot ya atau mengalami kerusakan otak permanen karena satu penyakit waktu di dalam rahim atau cacat ya akibat obat gitu. Tentu anak 25 tahun yang otaknya normal dan telah berkembang intelektualnya akan sangat berbeda dengan balita yang umur 3 tahun. Benar kan? Ketika cucu saya umur 1 tahun, 1 tahun lebih ya saya ingat pada waktu itu mulai bisa berjalan, kami katakan, "Weh hebat kamu." Ya. Lalu setelah umur 2 tahun, ia bisa memanggil opa, oma, mama, dan lain-lain ya. Minta nyalain lampu, minta nyalain AC, kami katakan, kamu pinter gitu ya. Tapi kalau anak umur 20 tahun hanya bisa mengucapkan opa, oma, maem gitu ya, pasti ayah ibunya sedih sekali. Ya enggak? Bayangin umur 25 tahun belum bisa apa-apa. Nah, Alkitab mengajarkan tentang arti kedewasaan rohani ini sama seperti harapan seorang tua melihat anaknya yang dari balita itu bertumbuh remaja dan kemudian menjadi dewasa sebagaimana orang yang normal. Dan Tuhan menginginkan saudara dan saya menjadi orang dewasa rohani yang normal. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Namun saudara-saudara, aku tidak dapat berbicara kepadamu seperti kepada manusia yang rohani, melainkan seperti kepada manusia duniawi, yaitu seperti kepada bayi-bayi dalam Kristus. Aku memberi kamu minum susu, bukan makanan, karena kamu belum mampu, bahkan sekarang kamu juga belum mampu. Karena kamu masih duniawi, sebab jika ada iri hati dan perselisihan di antara kamu, bukankah kamu masih duniawi dan hidup secara manusia? Bapak Ibu, kalau kita timpali lagi dengan Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 sampai pasal 6 ayat 1, kita akan lihat firman Tuhan. Ada banyak yang dapat dikatakan tentang hal ini, akan tetapi sulit untuk menjelaskannya karena kamu sudah menjadi lamban untuk mendengar. Sebab sekalipun saat ini kamu seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi ternyata kamu masih membutuhkan seorang untuk mengajarimu lagi tentang prinsip-prinsip dasar mengenai firman Allah. Kamu masih membutuhkan susu, bukan makanan yang padat.
Sebab orang yang hidup dari susu adalah orang yang belum berpengalaman dalam memahami ajaran tentang kebenaran. Ia masih bayi. Akan tetapi makanan padat adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang sudah melatih indera mereka untuk membedakan apa yang baik dan yang jahat. Karena itu marilah kita tinggalkan pengajaran dasar tentang Kristus dan melangkah kepada kedewasaan. Tidak lagi mengulang-ulang ajaran dasar tentang pertobatan dari perbuatan yang mati dan iman kepada Allah. Saudara, perhatiin ya, Ibrani pasal 5 ayat 11. Ada banyak yang dapat dikatakan tentang hal ini, maksudnya adalah ada banyak perkara-perkara yang lebih penting dari pengajaran-pengajaran dasar yang seharusnya ditangkap oleh jemaat Kristen pada waktu itu. Tapi penulis Ibrani ini mengatakan akan tetapi sulit untuk menjelaskannya. Karena dengan cara apapun, dengan ilustrasi apapun, orang tidak bisa nangkap. Sama seperti Tuhan Yesus mengajar ya, dia kan menggunakan banyak perumpamaan begitu. Tapi murid-murid tidak bisa langsung menangkapnya pada waktu itu ya. Dikatakan di sini, karena kamu sudah menjadi lamban untuk mendengar. Lamban, jadi intelektual rohaninya ini macet gitu, nggak bisa berkembang untuk menangkap perkara-perkara yang tinggi yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketidakdewasaan rohani akan membuat masalah dalam pekerjaan Allah. Contohnya tadi ya, ayat yang ke-13. Sebab orang yang hidup dari susu adalah orang yang belum berpengalaman dalam memahami ajaran tentang kebenaran. Ia masih bayi, ayat 14. Akan tetapi makanan padat adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang sudah melatih indera mereka untuk membedakan apa yang baik dan yang jahat. Tadi saya katakan orang yang belum dewasa rohani itu pasti membuat masalah dalam pekerjaan Allah. Kenapa? Karena orang-orang jenis ini itu tidak bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat. Di sini jangan dibayangin membunuh, ya, mencuri, merampok, itu jelas, itu jahat. Tetapi ada perkara-perkara jahat yang ada di dalam hati yang orang umum pun tidak menyadari dan masih menganggap toleransi, masih menganggap wajar, tapi di hadapan Tuhan itu sudah jahat. Ya, contoh saja ya di dalam perjalanan orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, ya, Musa mengirimkan 12 pengintai ke tanah Kanaan untuk mengintai musuh-musuh mereka, lawan-lawan yang akan mereka hadapi. Dan apa yang terjadi? 10 pengintai itu berkeluh kesah dan merasa tidak mampu melawan orang-orang Kanaan. Mereka menyalahkan Musa. Dan itu yang menyebabkan Allah itu murka sehingga mereka terus diputar-putar sampai 40 tahun. Sampai akhirnya generasi pertama yang baru keluar dari Mesir itu habis semua, mati di padang gurun. Mereka marah karena mereka tidak langsung mendapatkan kenyamanan. Dan ini membuat Allah murka kepada mereka. Dan itu dipandang oleh Allah itu sesuatu yang jahat. Ya, kecuali 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang tetap memiliki pikiran positif. Saya telah membuktikan dalam banyak kasus bahwa pelayanan pelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan ataupun mujizat pengkabulan doa itu tidak cukup mendewasakan rohani seseorang. Saya juga membuktikan bahwa jam terbang seseorang yang terlibat dalam pelayanan, ya entahkah sebagai guru sekolah minggu, pemusik gereja, pemimpin pujian, dan aktivis yang lainnya, bahkan pengkhotbah, bahkan orang yang sudah lulus sekolah teologi sekalipun, itu tidak menjamin kedewasaan rohaninya berjalan dengan baik. Jadi, apa yang menjadi tolak ukur untuk disebut dewasa rohani? Dalam 1 Korintus pasal 3, Paulus berkata tentang sifat suka berselisih, suka perpecahan, bersaing pada orang yang belum dewasa rohani. Jadi, orang-orang yang tidak dewasa rohani itu pasti cenderung untuk melakukan hal-hal yang bersifat perselisihan, perpecahan, berantem dengan satu dengan lainnya, ya. Orang yang belum dewasa rohani, tanda pertamanya adalah tidak memiliki penguasaan diri, berpikir pendek, mudah melontarkan emosi dan perasaan negatifnya. Maka di dalam Amsal pasal 14, Alkitab memberi nama lain untuk orang-orang yang belum dewasa rohani ini sebagai orang bodoh. Saya baca di dalam Amsal 14 ayat 17, terjemahan baru. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya. Jadi orang-orang yang tidak dewasa rohani, yang melakukan banyak kekeliruan, yang mengambil keputusan-keputusan yang salah, tidak di dalam koridornya Tuhan, ini orang-orang yang bodoh. Ya, di dalam ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh benar menurut pandangannya sendiri, tetapi orang berhikmat memperhatikan nasihat. 16. Orang bodoh menunjukkan amarahnya sesaat itu juga, tetapi orang bijaksana mengabaikan penghinaan. Saudara,
Orang yang sulit dinasihati, orang yang selalu berpikir dirinya paling benar atau tidak salah, itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Saya bertemu dengan banyak orang dalam tanda petik ya, itu mendapat karunia-karunia roh. Mereka mengaku melihat penglihatan, mereka mampu mendengar sesuatu yang spiritual begitu, yang gaib begitu ya. Terus terang, saya sejak ditipu roh jahat melalui seseorang yang mendapat karunia roh palsu 20 tahun yang lalu, saya semakin meningkatkan rasa kepekaan saya. Dan saya hanya berpatokan di Matius 7 ayat 20. Jika buahnya itu tidak sesuai dengan buah sorgawi, kita tahu tanamannya itu bukan berasal dari Allah. Ketika Anda melayani di wilayah supranatural, jika Anda tidak waspada, dalam arti Anda tidak dewasa rohani, jika Anda menjadi sombong dan tidak mau ditegur orang, Anda merasa diri selalu benar, saya katakan bahwa Anda berada di wilayah yang sangat berbahaya. Anda tidak akan percaya dengan apa yang saya tahu, tetapi demikianlah penggenapan Matius 24 ayat 24, bahwa banyak orang Kristen akhirnya tertipu, banyak orang Kristen akhirnya terjebak oleh tipuan iblis. Ayat 24 di Matius 24 tadi itu mengatakan, jikalau mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Bayangin orang-orang yang polos, orang-orang yang tulus kepada Tuhan, tetapi karena mereka bodoh rohani, karena mereka tidak dewasa rohani, mereka tersesatkan. Dan saya telah melihat banyak korban dalam hal ini. Dan Alkitab katakan bahwa orang-orang yang tidak bisa dinasihati, yang tidak bisa diajari kebenaran, orang-orang yang berkanjang melulu kepada pengalaman-pengalaman supranatural tanpa mau belajar kebenaran itu sama dengan orang bodoh. Ya. Maka Kolose pasal 2 ayat ke-18 itu berkata, "Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi." Kalau terjemahan AYT, jangan biarkan orang yang senang dengan kerendahan hati yang palsu dan penyembahan kepada malaikat-malaikat menghakimi kamu. Mereka adalah orang-orang yang suka dengan penglihatan hal-hal detail sehingga membuat pikiran mereka sombong karena gagasan-gagasan duniawi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak menolak orang yang mempunyai pengalaman supranatural. Saya tidak menolak orang yang memiliki karunia-karunia khusus ya, karena saya juga memiliki, karena saya juga mendapatkan dari Tuhan. Tetapi segala sesuatu firman Tuhan katakan, ujilah. Segala sesuatu harus diuji. Dan selalu dari buahnya kita tahu dari mana pohonnya. Kembali ke Ibrani pasal yang kelima tadi, ketidakdewasaan rohani juga bisa dilihat dari ketidakmampuannya menemukan kehendak Allah dalam dirinya sendiri. Saya percaya amanat agung Matius 28 ayat 19-20 dan kisah pasal 1 ayat yang ke-8 adalah tugas kita semuanya, bukan tugas pendeta semata-mata atau penginjil. Untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan Yesus di tengah generasi yang sesat ini. Ya, ada banyak cara menjadi saksi. Karena menjadi saksi pada Matius 28 itu pada intinya adalah mengajarkan apa yang diteladankan Tuhan sendiri kepada orang lain. Nah, masalahnya adalah siapa orang lain itu. Saya percaya menjadi saksi dan mengajarkan jalan keselamatan pada orang lain bukan semata-mata dengan cara bercerita kepada orang lain bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan kepada orang-orang asing, kepada orang-orang yang kita tidak kenal. Saudara, apa artinya kita bisa bercerita seperti itu, tetapi kelakuan kita tidak bisa mencerminkan pribadi Tuhan Yesus? Misalnya moral kita tetap bejat, misalnya kebiasaan kita tetap jadi batu sandungan, misalnya karakter kita karakter yang jelek sekali, ya. Kita punya teman-teman saudara seiman di daerah-daerah, di gereja-gereja suku, ya mungkin mereka tidak pernah diajar dengan benar ya. Sehingga mereka hidup dengan bebas, hidup dengan tidak teratur, ya misalnya kemabukan, perjinahan, perjudian. Saya pikir sebaik apapun kita bercerita tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus, tetapi mereka mendengar kelakuan orang Kristen seperti itu akan membuat orang-orang non-Kristen yang saleh menurut agama mereka akan muak dengan kelakuan beberapa orang Kristen yang munafik tersebut, yang ngaco tersebut. Kefanatikan agamawi semata-mata, ya tanpa hidup yang benar, tanpa hidup yang suci, tanpa hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu tidak akan menarik hatinya Tuhan. Sebaliknya orang yang berubah kelakuan hidupnya karena cara berpikirnya yang dikuduskan, saya bilang walaupun orang-orang tersebut tidak mempunyai pengalaman yang supranatural,
tapi orang-orang tersebut lembut hatinya itu lebih berharga dari emas tulen di hadapan Tuhan. Saya punya beberapa kesaksian yang indah dari beberapa murid saya dahulu. Antara lain seorang lulusan dari sekolah agama-agama lain ya. Ketika dia lulus, dia begitu fanatik dengan agamanya dan dia pengen mengenyahkan orang-orang Kristen dari wilayahnya. Nah, apa yang dia lakukan adalah dia merampok toko-toko orang Kristen, toko-toko orang Cina gitu ya, dan dipakai untuk pengembangan agamanya gitu. Dan dia mengancam orang-orang Kristen di wilayahnya untuk supaya pergi dari daerahnya begitu. Nah, orang ini sakti, dia bisa menghilang begitu dengan ilmunya itu dia bisa menghilang gitu. Nah, ada satu keluarga Kristen di desanya, dia mau mengusir keluarga tersebut, dia ngancam pokoknya kalau kamu tidak keluar, saya akan celakakan kamu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Kristen tersebut, keluarga Kristen tersebut, itu mereka tidak menunjukkan rasa takut, mereka tidak membenci dia gitu ya, terus kemudian mereka tetap senyum, tetap sopan kepadanya. Nah, ini membuat penasaran murid saya dahulu itu. Dia datangin keluarga itu, terus kemudian murid saya itu nanya, kamu kok nggak takut sama saya? Apa ilmumu tuh lebih hebat daripada ilmu saya gitu? Terus orang Kristen itu mengatakan, saya nggak punya ilmu apa-apa, saya hanya belajar dari kitab ini. Kalau kamu mau baca, nih tak kasih gitu. Jadi murid saya tadi dikasih Alkitab, dipikir ini buku mantranya mereka gitu ya, buku mantranya orang Kristen gitu. Kemudian dia buka, dia coba-coba pelajari, dan ketika dia membaca firman Tuhan di situ, Allah menangkap dia, terus kemudian dia bertobat. Karena melihat orang Kristen yang satu ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan mereka tetap sopan kepada dia. Nah, saya nasihatkan pada saudara-saudara, jangan sombong dengan pengalaman-pengalaman ajaib yang supranatural. Dalam Ibrani pasal 5 tadi mengingatkan bahwa menurut ukuran waktu seharusnya orang-orang Kristen itu sudah dapat mengajari kebenaran. Umur gereja itu sudah 2000 tahun. Tetapi kenyataannya kita banyak menjadi batu sandungan. Ya apalagi kita tercemar nama kita, ya nama Tuhan kita tercemar dengan banyak peperangan, banyak penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada zaman dahulu. Kalau ada yang berdalih bagaimana bisa saya mengajari orang lain tentang Tuhan sedangkan saya sendiri tidak sekolah Alkitab. Saya akan bertanya, apakah Anda tidak punya anak? Apakah Anda tidak pernah mengajari anak Anda membaca dan menulis? Ya, apakah Anda tidak pernah mengajari sopan santun kepada anak Anda waktu masih kecil dulu? Lantas, mengapa Anda berdalih tidak bisa mengajarin kebenaran Tuhan pada anak Anda, pada istri Anda, pada suami Anda, adik Anda, dan lain-lainnya? Toh mereka juga adalah objek untuk mendapatkan pengertian Injil, pengertian kebenaran. Tapi kenapa Anda selama ini tidak mau atau tidak mampu mengajarkannya? Kenapa? Karena Anda membaca Alkitab tetapi tidak mau mengerti. Anda hanya menggenapi 2 Korintus pasal 3 ayat 14 dan 15. Yaitu ada selubung rohani yang menutupi Anda seperti orang-orang di perjanjian lama. Dikatakan oleh Paulus bahwa mereka sekalipun membaca perjanjian lama tetapi mereka tidak mengerti. Karena ada selubung rohani. Pikiran mereka masih dikurung sama tempurung yang membuat mereka tidak bisa melihat kebenaran itu. Dan orang-orang yang lambat ini benar-benar menggemaskan Allah. Maksudnya benar-benar membuat Allah ini gusar. Ya. Jika Anda mau meneliti Ibrani dari pasal 5 sampai pasal 10 itu Anda akan bisa melihat bagaimana Allah itu gusar dengan orang-orang yang lambat. Karena orang-orang yang tidak dewasa rohani ini itu sungguh-sungguh rentan terhadap serangan si jahat dan dia bisa berubah dan melawan Allah. Saya tidak heran ada orang Kristen yang murtad, saya tidak heran ada pendeta yang tinggalkan pelayanannya demi uang, lalu menggunakan praktek-praktek bisnis yang kotor, yang najis, begitu. Saya tidak heran jika ada orang Kristen yang jatuh di dalam dosa perzinahan, pornografi, walaupun sudah pendeta, penginjil sekalipun ya. Karena mereka semua itu tidak pernah menjadi dewasa rohani, bahkan masih bayi-bayi rohani. Anda tahu kan bahwa bayi-bayi itu yang baru lahir itu masih buta, belum bisa lihat. Belum bisa melihat dengan jelas. Nah, orang-orang yang bayi rohani itu juga tidak bisa melihat kebenaran sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dahulu saya terus terang, waktu saya baru lahir saya masih buta dalam banyak hal. Beruntungnya Tuhan itu panjang sabar dan tidak mematikan saya pada masa muda saya.
Tentu jika saya mati di masa muda saya, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban pada saya dan saya belum sempat untuk memperbaikinya. Jadi ini saya bersyukur sekali. Saudara, sekalipun seorang bertitel teologia, bermacam-macam karunia roh, memiliki jam terbang pelayanan, itu harus teruji dahulu apakah ia memiliki penguasaan diri atau belum untuk menunjukkan bahwa dirinya itu dewasa rohani. Nah, sekarang Tuhan membuka mata saya, ya makin mengajari saya, tentu karena pergaulan dan keintiman saya dengan firman Tuhan yang terus-menerus. Dan saya menasihatin Anda supaya juga maju terus. Jangan berdiri di tempat atau berjalan di tempat. Nah, kembali kepada topik khotbah hari ini, doa yang dijawab oleh Tuhan atau supaya permintaan doa Anda itu diperhatikan oleh Allah Bapa, yakni hanya orang yang dikenal Bapa, orang yang terkenal di sorga. Seperti di dalam Yohanes pasal 15, itulah orang yang dipercaya oleh Bapa untuk doanya dikabulkan. Kenapa? Kenapa butuh kepercayaan Bapa? Karena Tuhan berkata dia tidak mau membuang mutiara ke mulut babi atau kepada anjing. Saudara, orang-orang yang tidak dewasa rohani itu digambarkan oleh Tuhan sendiri. Itu seperti anjing dan babi. Ini saya tidak ngomong dari mulut saya sendiri loh. Tetapi ini dari Tuhan Yesus sendiri. Dan Petrus juga mengatakan orang-orang yang selalu balik kepada kubangan dosa itu seperti anjing dan babi. Kenapa Tuhan menekankan orang-orang yang mau dikabulkan doanya itu memiliki suatu standar yang tinggi? Kenapa? Tuhan tidak mau kita memiliki nasib seperti di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Anda berpikir Anda sudah dikenal Bapa, dalam arti Anda merasa Anda sudah menjadi anak-anaknya dan berkenan kepada Tuhan, tetapi dalam penghakiman akhir kelak ternyata tidak. Masih untung jika Anda tidak dikenal Allah lantas doa Anda tidak dikabulkan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Adalah hal yang fatal dan tragis jika Anda ditolak oleh Tuhan saat Anda berhadapan dengan Hakim Agung pada hari penghakiman akhir nanti. Kenapa? Karena di situ pasti nyawa Anda sudah lepas dari tubuh ini dan Anda tidak akan punya kesempatan untuk hidup lagi. Matius 7 ayat 21-23 ini saya selalu ingatkan buat saudara. Tidak semua orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu dan mengusir roh-roh jahat dalam namamu dan melakukan banyak mujizat dalam namamu? Ayat 23, lalu aku menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu yang mengerjakan kesalahan. Jika sampai Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, itu kan sesuatu yang tragis, sesuatu yang fatal. Kita udah bertahun-tahun selama hidup menjadi orang Kristen, kita pikir kita dikenal oleh Allah. Kita bertahun-tahun mengalami mujizat, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu dikabulkan. Kita pikir kita sudah berkenan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nah, saya ingin menekankan pada Anda berkaitan dengan Yohanes pasal 15 tadi, bahwa betapa pentingnya menjadi dikenal oleh Allah seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub itu menjadi kebanggaan Allah loh. Sampai Ayub itu dipertantangkan kepada iblis. Allah itu membangga-banggakan pribadi Ayub di depan iblis yang masih memiliki kesempatan untuk menghadap tahta Allah. Dari kitab Ayub dan juga Daniel, orang yang dikenal Bapa akan diperkenalkan oleh Bapa sendiri kepada penghuni sorga atau bekas penghuni sorga, yakni para malaikat, bahkan kepada penghulu malaikat yang terusir, yaitu Lucifer iblis. Dalam Daniel pasal yang ke-10, saat Daniel selesai berdoa puasa selama 21 hari, tiba-tiba ia mendapat lawatan seorang malaikat utusan Tuhan untuk menjawab doanya. Malaikat itu menyapa demikian. Katanya kepadaku, hai Daniel, orang yang sangat dikasihi, perhatikanlah firman yang kukatakan kepadamu, berdirilah tegak, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika ia sudah menyampaikan firman itu kepadaku, aku berdiri dengan gemetar. Saudara, pernah nggak Anda berpikir bagaimana mungkin nama Daniel dikenal oleh malaikat-malaikat, sehingga malaikat utusan Tuhan tadi berkata, hai orang yang sangat dikasihi. Pasti malaikat ini sudah mendengar pergunjingan di sorga, bahwa ini loh Daniel, orang yang dikasih Bapa Sorgawi. Saudara, ada 3 syarat untuk bisa dikenal oleh Bapa Sorgawi.
Pertama, saya katakan orang itu harus nameless atau tidak punya nama, tidak perlu mendapat pengakuan dari orang lain. Yang kedua, selfless, artinya tidak mementingkan diri, tidak egois. Yang ketiga, faceless, artinya tidak mencari muka untuk mendapatkan fasilitas, jabatan, kebaikan, dan lain-lainnya. Ya. Apa itu nameless? Tidak punya nama. Misalnya ya, Anda menjadi olahragawan yang berprestasi atau menjadi bintang film yang terkenal, menjadi peragawati yang terkenal. Anda seorang wanita yang dikaruniai wajah yang sangat cantik, kulit yang bagus, yang menarik banyak pria, atau seorang pria yang ganteng, yang macho begitu sehingga banyak wanita suka kepada Anda. Atau Anda memiliki bisnis yang besar dan berhasil, atau Anda memiliki jabatan yang tinggi. Jangan pernah membanggakan semuanya itu untuk kebanggaan diri dan meninggikan di depan manusia. Jangan pernah minta dijadikan idola, menjadi pujaan, termasuk ketika menjadi seorang pengkhotbah terkenal sekalipun. Semuanya itu dari Tuhan, dibuat oleh Tuhan, dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu tetes pun yang menjadi hak kita. Terus selfless, jangan pernah egois, jangan pernah serakah. Orang boleh bercita-cita untuk berhasil, untuk suatu usaha atau untuk suatu karya. Tetapi jangan pernah bermimpi untuk memiliki ketenaran atau kenyamanan untuk diri sendiri. Anda akan masuk di dalam jebakan iblis jika Anda tidak waspada dan menginginkan semuanya ini untuk diri Anda sendiri. Mengapa Tuhan berkata lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga? Dan Tuhan juga berkata, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena dengan melihat harta dunia, orang akan kepincut dan lupa diri pada tugas dan panggilannya. Mengapa ia dijadikan oleh Tuhan menjadi manusia? Kenapa tidak jadi kambing? Kenapa tidak jadi ayam? Kenapa tidak jadi ular? Orang bisa lupa. Dan orang bisa lupa mengapa ia dipanggil menjadi orang Kristen. Mengapa ia dilahirkan dari orang tua yang sudah Kristen. Atau mengapa dia mengalami perkara-perkara yang supranatural, entah mujizat, entah mendapat lawatan oleh Tuhan, sehingga dia bisa menjadi orang Kristen seandainya dia bukan orang Kristen awalnya. Yang harus kita kembangkan adalah sikap ketulusan. Apapun yang kita kerjakan hanyalah untuk Tuhan. Perhatikan baik-baik di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan itu akan dikabulkan bagimu. Jika kamu tetap tinggal di dalam aku, artinya adalah jika saudara dan saya itu ada di dalam hatinya Tuhan. Jika saudara dan saya itu dikenal oleh Tuhan, Tuhan mengarahkan matanya kepada kita. Sama seperti seorang pria terpesona pada seorang wanita yang cantik atau seorang wanita yang lemah lembut, yang menawan begitu. Pria tersebut itu tidak bisa memindahkan penglihatannya selain kepada wanita yang cantik tersebut atau yang lemah lembut tersebut. Dia jatuh cinta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang ada di dalam hatinya Tuhan, itu Tuhan akan memperhatikan sekali seperti Tuhan memperhatikan Ayub, seperti Tuhan memperhatikan Daniel. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Maka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16, orang-orang yang mendapat perhatian Tuhan adalah orang-orang yang membangun hidupnya itu di dalam kekudusan Allah. Orang-orang yang membangun karakternya itu seperti karakternya Yesus. Tidak cukup hanya sekedar setiap hari berdoa, katakan bisa berdoa 2 jam, 3 jam sehari. Tidak cukup hanya sekedar pintar menyanyi, menyembah Tuhan dengan melantunkan suara yang merdu. Tidak cukup hanya pintar main musik yang sangat piawai gitu ya. Tidak cukup hanya dengan pintar berkhotbah gitu untuk bisa menawan hati Tuhan. Enggak, tetapi kelakuan hidupmu, ya, tetapi karaktermu, tetapi cara berpikirmu itulah yang nanti akan menawan hati Tuhan apa tidak. Terus dikatakan ayat yang ke-7b, perkataanku tinggal di dalam kamu. Saudara, orang yang mau menawan hatinya Tuhan, itu perkataan Tuhan itu harus tinggal di dalam dirinya. Ketika Tuhan mengajari kita tidak berbohong, kita melawan keinginan kita untuk suka berdusta. Ketika Tuhan mengajari kita hidup suci, kita mengajari mata pikiran kita ini untuk tidak melihat perkara-perkara yang cabul, untuk tidak menginginkan kekayaan, kemewahan semata-mata.
untuk tidak menginginkan pengakuan orang atau pujian orang. Nah ini, perkataan Tuhan itu harus tinggal di dalam hati kita. Ya, saya potong dulu, tidak usah kita bahas mintalah apa saja yang kamu inginkan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8, dikatakan Bapakku akan dimuliakan dengan hal ini, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata bahwa jika firman Tuhan itu tinggal dalam diri kita dan kita terdorong melakukan kehendak Bapa, maka apa yang terjadi adalah Bapa itu dipermuliakan. Ya, bukan kita yang dipermuliakan, tapi Bapa yang dipermuliakan. Kenapa? Karena orang bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Pada waktu saya baru menerima Tuhan Yesus, ya, pada waktu itu saya dan kekasih saya yang sekarang menjadi istri saya baru menerima Tuhan Yesus. Orang tua kami tidak rela, ya. Mertua saya itu mencari dukun untuk supaya memantrai kami supaya kami balik kepada agama kami yang lama. Ya. Terus kemudian sang dukun itu merapal, terus kemudian dia berkata kepada bapak mertua saya, dia berkata, saya tidak bisa mempengaruhi hatinya anak-anak bapak. Karena apa? Saya melihat di dalam hati anak-anak bapak itu ada salib. Jadi saya tidak bisa melawannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang perdukunan itu biasanya akan bisa melihat hal yang seperti itu. Jadi orang yang murni, orang yang benar di dalam Tuhan itu ada salib dalam dirinya, artinya ada Roh Kudus dalam dirinya dan Roh Jahat tidak akan bisa berbuat banyak. Ya. Nah, saudara, jika hidup kita itu benar di hadapan Tuhan, maka kita akan memuliakan Bapa di sorga. Terus yang kedua, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ada buah-buah roh yang kita hasilkan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa gunanya kita pintar nyanyi, kita menjadi WL, tetapi kita egois tidak peduli sama orang lain. Tapi kita males-malesan, kita nggak peduli kesulitan orang lain. Kita tidak punya empati pada orang lain. Apa artinya kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan suara yang bagus, tetapi kita suka mengatakan perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor, yang keras, yang menusuk, nggak ada gunanya. Ya. Akhirnya kita bisa simpulkan bahwa maksud penebusan kita, Tuhan mau mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah, itu supaya kita itu memuliakan Bapa Surgawi, bukan untuk semata-mata kepentingan kita. Kita harus mau menjadi alat kemuliaannya. Perhatiin deh di 2 Timotius pasal 2. Di dalam rumah yang megah bukan saja terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah liat. Sebagian digunakan untuk tujuan yang terhormat, tetapi sebagian untuk tujuan yang hina. Karena itu jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang hina, ia akan menjadi perabot untuk tujuan yang terhormat, dikhususkan berguna bagi tuannya dan dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jika hidupmu berpadanan dengan Injil Tuhan, jika hidupmu dikendalikan oleh Roh Kudus Allah, maka kita akan menjadi alatnya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi perabot yang digambarkan tersebut seperti terbuat dari emas dan perak dan permata. Terus dengan kehidupan kita ini, apakah kita tidak boleh meminta yang kita butuhkan? Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu berdoa saat kita sulit atau saat kita sakit. Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu berdoa menyerahkan usaha kita yang sedang kita rintis. Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu berdoa saat terjadi kemarau panjang yang merusak panen di wilayah kita. Ya, saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu berdoa menyerahkan pernikahan kita atau masa depan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Anda harus sadar, jika Anda mau sehat, Anda harus menjaga cara hidup Anda. Ya, termasuk cara makan, termasuk jam istirahat Anda, olahraga Anda. Ya, saya katakan jika Anda kerjanya cuma tidur-tiduran, santai-santai, malas-malas, otot Anda tidak bergerak, Anda tidak akan sehat. Jika Anda makannya ngawur, jika Anda minumnya ngawur, ya asal apa saja kalian, apa saudara makan dan minum, Anda akan tidak sehat, ya merusak diri Anda sendiri. Saya percaya pada kuasa Tuhan, pada mujizat Tuhan. Tetapi saya juga tahu bahwa Tuhan punya 1001 macam alasan untuk tidak menjawab doa-doa. Ya, Anda harus sadar bahwa Tuhan itu bukan pembantu yang bisa kita suruh mengerjakan apa saja yang kita mau, termasuk melakukan perbaikan atas kerusakan kesehatan
karena cara hidup kita yang salah. Misalnya kita minum minuman keras yang merusak tubuh kita, makan makanan yang tidak sehat, kolesterol, gula terlalu tinggi ya. Memang Anda mungkin pernah mendengar kesaksian ada pemabuk atau pemadat yang overdosis, sudah hampir mati atau gila, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kedua. Atau orang-orang yang terkena stroke, tapi bisa sembuh 100%. Anda harus menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang mempunyai hak pilih tersendiri. Siapa yang mau diberi kesempatan kedua dan siapa yang tidak perlu diberi kesempatan. Saya tahu John G. Lake, seorang penginjil dari Amerika yang melayani Afrika Selatan, itu sahabat William Seymour, tokoh gerakan Pentakosta yang pertama, itu memperagakan kuasa yang ajaib ketika dia menolong korban-korban dari bakteri pneumonia yang membunuh banyak orang Afrika Selatan. Dia memperagakan busa yang berisi dengan bakteri-bakteri pneumonia tadi, itu dioleskan di tangannya, terus kemudian dia suruh seorang medis untuk memeriksa di bawah mikroskop, bakteri-bakteri itu pada mati di tangannya. Ada suatu kuasa yang bisa membunuh bakteri-bakteri itu. Tetapi saya percaya itu bukan case untuk digeneralisasi, artinya dibuat umum. Sama seperti ada orang diberi karunia bahasa roh, penglihatan, ya. Ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Maka mengapa saya selama setahun ini membawa Anda hanya untuk ibadah di rumah masing-masing, sekalipun banyak pendeta yang mengizinkan ibadah langsung, ya offline gitu. Ya kita ya sambil menunggu rumah ibadah kita yang sedang kita bangun selesai, nanti sudah selesai baru kita bisa ibadah bersama-sama. Tapi kita juga sambil menunggu pandemi ini bisa menyusut, ya meredup, ya. Karena sampai pada hari ini itu lebih dari 200 hamba Tuhan di seluruh dunia itu meninggal karena COVID-19. Dan tidak terbilang yang terinfeksi dan cukup menderita walau akhirnya sembuh. Maka pertanyaannya adalah jika Anda sehat, jika Anda sembuh dari suatu penyakit fatal, apa yang hendak Anda lakukan? Apa selanjutnya yang Anda mau lakukan? Ya, apakah Anda hanya sekedar sembuh dan menjalani hidup ini seperti biasa-biasa aja, terus lupa dengan apa yang telah terjadi gitu. Jika Anda memulai usaha dan berharap bisnis Anda sukses, jika Anda menjadi kaya dan sangat kaya, jika Anda mempunyai banyak uang, ya Anda akan apakan uang itu? Apakah Anda sekedar hanya ingin punya uang banyak untuk Anda bisa bersenang-senang saja atau untuk bisa membeli segala sesuatu tanpa terhalang karena keterbatasan keuangan pada masa lalu? Jadi ketika Anda berdoa, apakah Anda sudah align atau apakah Anda sudah segaris dengan keinginan Bapa? Jika keinginan Bapa sudah segaris dengan Anda, sudah sejalan dengan harapan Anda, maka doa Anda akan digenapi. Karena tujuan pengkabulan doa adalah Bapa dipermuliakan saat kita mulai menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi tantangan pada saat ini adalah, Bapak Ibu, waktu engkau berdoa untuk ini itu, ya, pikirkan baik-baik apakah yang engkau doakan itu bermanfaat untuk kemuliaan Bapa atau hanya sekedar menyenangkan dirimu sendiri. Ya, renungkan itu dalam hidupmu supaya apa? Hidupmu itu tepat sasaran. Amin.